minggu nanti yang khotbah itu Pendeta Sugiarto. Dia mengambil pokok khotbah sendiri. Jadi karena khotbah dari GPI itu merupakan pengajaran yang berturutan, maka yang harusnya dikhotbahkan minggu nanti, malam ini akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Temanya Yesus Kristus Tuhan kita. Diambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. Ia, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan, saya ulangi lagi, oleh Dialah, oleh Tuhan Yesuslah, ia, Bapa, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, setelah ia, Tuhan Yesus, mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang ternyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Sebab itu kamu harus lebih bertekun, tekun dalam iman, teguh, tidak goncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku, ini Paulus, menjadi pelayannya. Saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan. Saya tanya sama istri saya, Mama, Yesus itu Tuhan? Iya, jelas. Tuhan apa jongos? Saya bilang. Tuhan atau jongos? Kita bilang Tuhan, tapi sering memperlakukannya sebagai jongos. Ya, kalau pembantu saya disuruh apa-apa enggak nurut, saya marahi. Kalau kita minta pada Tuhan, berdoa katanya enggak dikabulkan, marah sama Tuhan. Itu Tuhan apa jongos? Tuhan apa jongos? Ya, saudara. Tadi kita, lagu pertama tadi saya sangat senang. Sujud. Imam besar, maha kudus dan seterusnya. Yesus Kristus Tuhan. Coba kita saudara mikir. Selama ini kita memperlakukan Dia sebagai Tuhan atau jongos yang diperintah-perintah. Kalau doa bentak-bentak di hadapan Tuhan. Wang gitu. Ya.
Banyak sih kalau doa teriak-teriak bentak-bentak di hadapan Tuhan. Saudara, setelah 50 tahun lebih saya menjadi hamba Tuhan, saya nggak berani loh sekarang doa gitu. Paling saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, kasihani saya. Tidak lebih dari itu. Sebab apa? Dia Tuhan. Kita harus hormat kepada Dia. Dia Tuhan. Kita harus hormat terhadap Dia. Di Indonesia ada raja. Di mana? Di mana ada raja di Indonesia? Di mana? Masa nggak tahu di Indonesia ada raja, satu raja? Di mana? Di mana, Bu? Jogja. Sudah tahu? Tadi khusus tuh saya lihat itu. Pegawai-pegawai istananya, abdi dalam namanya. Tentara-tentaranya digaji berapa? Tahu gajinya? Yang paling tinggi Rp20.000 sebulan, yang paling rendah Rp500 sebulan. Mau? Enggak salah tadi, betul. Mereka digaji Rp500 sebulan, mau. Digaji 20.000 sebulan, mau. Sebab mereka mengabdi kepada raja. Saudara, kita ini di hadapan Tuhan. Sebagai apa sih? Kalau saya melayani, kalau saudara melayani, kalau kita melayani Tuhan, itu kan lebih terhormat daripada abdi dalam Sultan Jogja. Iya toh? Saya dibesarkan di gereja Pentakosta lama yang bilang kerja buat Tuhan selalu manisi, biar tanpa gaji, selalu manisi. Artinya orang Kristen zaman dulu lebih menghormati Tuhan, nggak hitung-hitungan sama Tuhan, nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena dia memang Tuhan. Tapi sekarang, saudara, mari kita belajar. Ya, Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma dengan mulut. Saya tuh senang lagu tadi, tapi tidak pernah hafal. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sadar enggak saudara? Siapa memiliki siapa? Siapa memiliki siapa? Yesus adalah pemilik hidup kita. Kalau dia Tuhan. Bukan aku memiliki Yesus. Cari di Alkitab kalau ada satu ayat saja yang mengatakan bahwa jemaat, saya, saudara, orang-orang Kristen itu memiliki Tuhan. Cari kalau ada ayatnya. Tidak ada. Tapi selalu di Alkitab dikatakan, dia Tuhan, hidupku miliknya. Dan kalau kita sadar hidupku miliknya, dia Tuhan, kita ini ya tidak berani protes. Tidak berani ngambek sama Tuhan. Kalau saudara ngambek, dia itu jongos, bukan Tuhan. Ya, tidak berani ngambek, saudara. Kita akan bilang, aku milikmu. Kehendakmu jadi dalam hidupku. Mau dibikin merah, mau dibikin hijau, mau dibikin sehat, mau sakit,
semuanya di tangan Tuhan. Tapi yang jelas, semua orang menyayangi miliknya, ya enggak? Ya? Enggak, belum tentu menyayangi istrinya. Tapi yang sebenarnya harus menyayangi miliknya, itu yang normal, saudara. Itu yang normal. Jadi dalam ayat-ayat tadi dikatakan, Yesus itu Tuhan. Slide berikutnya. Ya, karena dia Tuhan, dia ada sejak semula. Keberadaan Tuhan Yesus sebelum berinkarnasi menjadi manusia, dia adalah pencipta segalanya. Yesus telah ada sebelum menyatakan diri sebagai manusia karena ia kekal dan berada di luar waktu. Yesus tidak takluk pada waktu. Tadi dikatakan ia ada sebelum ada segala sesuatu. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang di sorga, segala sesuatu yang di bumi, ia ada terlebih dahulu. Dia menciptakan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Coba. Apa yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saya dan saudara. Yang tidak kelihatan apa? Seisi sorga. Benar. Dia adalah Tuhan. Dia ada sebelumnya, ya. Ada pengajar-pengajar sesat yang bilang dia itu bukan Tuhan. Sebelah situ tuh. Ya. Jadi dia sudah ada sebelum dia lahir, dia sudah ada. Dan di dalam perjanjian lama sudah beberapa kali dia menampakkan diri kepada manusia. Sebab manusia tidak bisa melihat apa-apa. Yesus yang mereka lihat. Dan kemudian dia berinkarnasi menjadi manusia. Bukan sekedar lahir, tapi aktif mengambil rupa manusia. Menjadi sama seperti manusia dalam segala hal. Ia menyatakan dirinya dalam segala hal sama dengan kita. Agar bisa dikenal oleh kita yang berdosa. Dalam Yohanes 1, slide berikutnya, dalam Yohanes 1 ayat ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bukan sampai mati di kayu salib. Dia telah menjadi sama dengan kita. Supaya kita mengenal dia. Supaya kita mengenal dia. Ya. Saya jelaskan setelah ini aja, slide berikutnya. Jadi saudara-saudara, Kristus Yesus itu adalah penyataan Allah. Ingat, beda penyataan dengan pernyataan. Jauh bedanya ya. Penyataan itu Allah menyatakan dirinya. Kalau pernyataan, Allah membuat satu pernyataan, ya. Presiden Prabowo membuat pernyataan. Apa pernyataannya? THR tanggal ASN diterima tanggal 17 Maret. Saya bilang, oh puji Tuhan. Meskipun saya tidak ikut lebaran dapat THR. Itu pernyataan. Ya. Kalau pernyataan itu Allah menyatakan dirinya.
Kristus adalah penyataan Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi tidak ada satu ciptaan pun yang bisa menyaingi dia. Wong dia penciptanya. Wong dia penciptanya. Mana ada ciptaan bisa menyaingi penciptanya? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Bisa dilihat dalam diri Yesus Kristus. Saudara, slide berikutnya. Kristus adalah penyataan Allah. Karena Allah adalah roh, maka dia tidak kelihatan secara kasat mata. Agar dia dikenal, maka dia menyatakan dirinya kepada manusia sebagai manusia. Slide berikutnya. Tujuan dari penyataan dirinya adalah untuk keselamatan manusia. Supaya manusia mengenal Allah. Melihat Allah. Siapa yang melihat dan mengenal Kristus telah melihat dan mengenal Allah. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kamu bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kamu. Jadi saudara-saudara, mau lihat Bapa yang ada dalam kemuliaan yang tak terhampiri itu, lihat Yesus. Slide berikutnya. Kristus adalah gambaran Allah yang nyata sebagai firman yang menjadi manusia. Anak tunggal Allah yang sempurna menyatakan Bapanya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Saudara, pandang Yesus. Lihat Yesus. Sore tadi teman saya, dokter yang laris di Cirebon ini. Nah, dia sudah sama tuanya, dia bilang, gimana sih ya, kok ada biarawati bangkit, mati, terus hidup lagi, nyeritakan pengalamannya di waktu dia mati, dia dikucilkan dari gereja. Dia bilang, iya, dia bilang, sebab setelah dia bangkit, dia akan cerita dengan benar, dan ceritanya yang benar itu akan membuat orang-orang gerejanya jadi risih, dogmanya yang salah, doktrinnya yang salah, ya, membuat pemuka-pemuka di gerejanya akan jadi risih. Karena apa? Saya tahu, waktu dia bangkit, dia sama sekali gak bilang Bunda Maria. Dia gak bilang lagi Maria. Dia gak bilang lagi Maria. Karena apa? Yang dia lihat adalah Yesus. Karena yang dia lihat adalah Yesus. Nah benar. Setiap kali ada kesaksian seorang yang mati dan kemudian bangkit, jadi kembali hidup, maka selalu dia bilang, dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Bapa berada dalam terang yang tak terhampiri. Tapi Yesus datang menyatakan dirinya. Terus teman saya tanya tadi, jadi gimana ya supaya saya bisa mengenal Tuhan dengan benar begitu, tanpa ritual-ritual agama di gereja yang salah ini. Saya bilang gampang. Yuk baca 4 Injil. Baca 4 Injil. Kamu kan dokter, kalau baca kan cepet, kalau nulis cepet elek. Kan gitu ya. Sekarang kamu baca Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu baca. 4 Injil ini kamu selesaikan setiap 4 atau 5 hari. Bisa tak? Kamu duduk, saya bilang. Kamu baca 5 jam selesai Injil Matius. Kan sudah tua, sudah tidak kerja. Ya, sudah pensiun. Ya. Baca, duduk, baca Injil Matius. Saya bilang. Terus gimana?
sembahyang, sambil berdoa, dan responi. Tuh, kalau milik saya bisa hilang. Kalau milik Tuhan tidak bisa hilang. Makanya banyak orang Kristen kehilangan Tuhan. Soalnya apa? Dia bukan milik Tuhan, Tuhan miliknya. Jadi pada waktu dia kepepet, Tuhannya hilang. Tapi kalau saya bilang, saya milik Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kehilangan saya. Ada di mana ya? Nah, jadi saya bilang sama teman saya, jadi caranya gimana? Lalu saya bilang gini, contohnya gini, setiap ayat yang kamu baca, kamu responding. Nggak bisa setiap ayat lah ya, ayat-ayat tertentu sekarang ini bicara kepada kamu, kamu responi, saya bilang begitu. Mana sih itu dia? Gini saya bilang, baca sambil doa dan respon. Misalnya, Matius 1 ayat 21, saya jadikan status. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Respon saya adalah, amin, terima kasih Tuhan, engkau mengampuni dosa saya. Saudara kalau baca Alkitab respon enggak? Dalam Matius, saya kasih contoh berikutnya sama dia. Dalam ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Respon saya apa? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan beserta saya. Kalau kau baca Alkitab dengan cara ini, saya bilang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kembali Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu akan lihat Yesus. Dalam roh, kamu akan melihat Yesus. Kamu akan melihat kasih-Nya. Kamu akan melihat kuasanya. Kamu akan melihat pengajarannya. Injil, 4 Injil ini saudara, gampang sekali dimengerti. Sebab Tuhan Yesus tidak bicara teologi yang muluk-muluk. Tidak pakai bahasa Ibrani, tidak pakai bahasa Yunaninya gimana. Ya, tidak pakai gitu. Tinggal kita bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kan gitu, ya toh? Nah, saya akan bilang, kalau saya, respon saya, berarti ya kepintaran saya, gelar saya, kedudukan saya, kalau saya kaya, saya harus sadari itu tidak ada harganya. Dan secara rohani, saya bangkrut, tidak punya apa-apa. Saya miskin di hadapan Allah. Kalau saya respon saya kan gitu. Ya Tuhan, saya miskin di hadapan-Mu. Saya tidak punya apa-apa secara rohani. Saudara, dengan cara demikian, maka Yesus yang adalah gambar Allah, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi daging, akan nyata di dalam tubuh jasmani kita juga. Orang akan melihat Yesus di dalammu. Orang akan melihat Yesus di dalamku. Ya. Tidak perlu orang luar biasa. Orang biasa-biasa saja. Orang biasa-biasa saja. Kalau dia Tuhan, perlakukan dia sebagai Tuhan. Kata-katanya didengar, diiyakan, dilakukan, diaminkan. Ya. Orang buta berseru pada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah saya, tolonglah saya. Oh, saya juga berseru kepada dia, Tuhan tolonglah saya. Dan kalau saya berdoa, kata-katanya cuma ini, Tuhan tolong saya. Wis tuwek saya ini saudara-saudara. Tuhan kasihani saya. Kenapa? Makin lama makin banyak perlu bantuan hanya dari Tuhan. Saudara-saudara, pandang Yesus.
Di mana? Baca coba. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ulangi dan responi seperti yang saya katakan tadi menurut versi saudara masing-masing. Kalau saudara meresponinya dengan hati, gak mungkin kita tidak berjumpa dengan Yesus. Karena Injil itu ditulis supaya kamu percaya kepada anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Jadi yang pertama, Yesus adalah gambar Allah. Gambar Allah yang kelihatan. Sehingga karena dia kelihatan dan dia datang kepada kita dalam bentuk sama seperti kita tidak salah ngerti lagi pada dia. Kodiki, saya itu khusus tadi tanya kenapa tangannya gigit kucing. Maksudnya kan bukan jahili kucing. Jahili kucing enggak? Enggak toh? Maksudnya kan melakukan yang baik. Berbuat baik pada kucing. Tapi karena dia manusia, ini kucing. Kucing enggak ngerti, saudara. Dikira maunya dia berbuat baik, dikira jahili, gigit sama kucing. Paham enggak? Nah, selama Tuhan Allah selama perjanjian lama, dalam perjanjian lama berbicara melalui nabi-nabinya, orang Israel pun tidak ngerti. Tidak ngerti. Tidak ngerti. Dalam 1 Korintus dikatakan sampai hari ini kalau orang membaca kitab perjanjian lama tanpa iman pada Tuhan Yesus, mereka tidak ngerti. Tidak ngerti kebaikan Allah yang dinyatakan. Hanya pada waktu orang memandang Yesus yang datang sebagai manusia, seperti saya, seperti saudara. Kan gampang kita bisa ngerti toh? Sesama manusia kan bisa ngerti. Halo? Bisa ngerti nggak kalau sesama manusia? Bisa toh? Gampang toh? Tidak susah toh? Nah, pemahaman itulah yang perlu kita miliki. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Supaya dengan itu sudah melihat Bapa. Paham akan Allah. Punya pengertian yang benar tentang Allah. Pengajarannya, janjinya, pukulannya dan sebagainya. Saudara, yang kedua, Kristus adalah pencipta. Di sebelah situ itu ya, yang gedungnya namanya apa ya? JOW. Hah? JWO. Yang gedungnya namanya JWO itu, ya, belum bisa dipakai gedungnya. Itu bilang kalau Yesus itu ciptaan. Yesus itu pencipta, saudara-saudara. Yesus itu pencipta. Dia menciptakan saya, menciptakan saudara. Dikatakan tadi. Slide. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa? Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Apa yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Semuanya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, pencipta. Honda menciptakan mobil Honda untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan Tuan Honda. Honda itu nama orang. Betul toh? Saudara boleh naik tapi bayar, beli. Ya, keuntungannya kan masuk ke sana. Diciptakan untuk si
pencipta. Kita diciptakan. Yang menciptakan Tuhan Yesus. Keuntungan apa yang sudah kita bawa untuk Tuhan? Kita sudah menguntungkan Tuhan dalam hal apa? Kita seringkali malah nuntut. Kita tidak berpikir apa yang aku lakukan untuk Tuhan. Tapi malah nuntut. Tuhan, kenapa engkau tidak begini, engkau tidak begitu, engkau tidak begini, engkau tidak begitu. Lalu kita stres. Saudara, Yesus itu Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu. Katakan juga Yesus adalah pribadi yang turut aktif dalam penciptaan karena penciptaan itu dilakukan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya hidup kita ini harus berfaedah buat Tuhan. Fakta bahwa Yesus adalah pencipta sekaligus menunjukkan kemahakuasaan dan keilahiannya. Ya saudara-saudara, Dia pencipta. Pencipta saya, pencipta saudara. Pencipta. Dia peduli pada ciptaannya. Percaya enggak? Pencipta, Dia selalu peduli pada ciptaannya. Kalau kita ciptaan Tuhan, maka Allah peduli kepada kita. Begini saudara, anak saya tahun 2011-2017 membeli mobil Honda Brio. Nah ternyata Honda Brio tahun 2017 itu ada masalah di remnya. Pencipta Honda, dia peduli pada ciptaannya. Maka dia umumkan, semua pemilik Honda Brio tahun 2017 datang ke bengkel resmi Honda, diganti, menerima penggantian rem yang bermasalah ini dibuang, diganti dengan rem yang baru, dengan sistem rem yang baru gratis. Kenapa? Pencipta itu peduli pada ciptaannya. Kalau kita ini ciptaan Tuhan, masakan Tuhan tidak peduli sama kita? Coba dipikir saudara, aku ciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan saya, lalu Tuhan tidak peduli sama saya. Lalu Tuhan tidak peduli pada kehidupan saya. Tuhan tidak peduli pada dosa saya. Kan tidak mungkin saudara. Itu kan satu hal yang mustahil. Pencipta selalu peduli pada ciptaannya. Manusia aja peduli pada ciptaannya, apalagi Tuhan Yesus. Ya jadi saudara harus mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Ini pencipta lagunya bagus, tapi terlalu pesimis. Yang diomong persoalannya. Kalau saya lebih suka Allah mengerti, Allah peduli segala kejadian yang saya alami. Senang, susah, untung, rugi, sehat, sakit, Allah peduli. Bukan kalau nuruti lagu tadi ya, sorry saya seringkali terlalu kritis. Kalau nuruti lagu tadi, berarti kalau saya punya persoalan aja Allah peduli. Kalau saya tidak punya persoalan Allah nggak peduli, aku jalan maunya dewek. Kan tidak bisa gitu saudara. Dia peduli kepada saya waktu saya senang. Dia peduli kepada saya waktu saya hancur. Dia peduli kepada saudara dengan keadaan saudara sekarang. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang beruntung, ada yang sedang ke dalam kerugian. Saya tidak tahulah masing-masing saudara. Tapi Allah peduli sebab engkau adalah ciptaannya. Sebab engkau adalah ciptaannya. Dan kepeduliannya dinyatakan yang ketiga. Ya, Kristus adalah pendamai.
oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Yesuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Bapa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Saya baca ayat ini kaget loh saudara. Pendamaian Tuhan Yesus itu bukan cuma untuk kita yang di bumi, tapi ada sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran kita. Baik yang di bumi maupun yang di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, slide. Kristus adalah pendamai. Karena dosa, manusia berada dalam keterpisahan dengan Allah. Keadaan ini menjadikan manusia musuh Allah. Tadi dikatakan, kamu yang dahulu jauh dari Allah, memusuhi Allah dalam pikiran dan isi hatimu ternyata dari perbuatanmu yang jahat. Tapi Tuhan bilang, engkau ciptaanku. Aku sayang padamu. Engkau ciptaanku. Aku sayang padamu. Jadi Tuhan bilang, kamu tidak boleh binasa. Karena engkau ciptaanku, kamu tidak boleh binasa. Apapun keadaanmu, bagaimanapun sekarang engkau, aku bilang kata Tuhan, engkau tidak boleh binasa. Yang membinasakan manusia adalah dosanya. Dan bilang, aku perdamaikan engkau dengan darah anakku sendiri. Tuhan sayang ciptaannya. Ya kan? Saya sayang anak cucu saya. Dia umur 3 tahun atau umur berapa itu. Tulis Okong happy birthday, gimana, kita tulisannya celetotan tak karuan. Saya simpan, karena milik dibuat oleh cucu saya. Pada waktu cucu saya sudah besar, lihat ciptaannya itu masih bagus. Dia senang toh? Dia senang, dia merasa Okongnya menghargai ciptaannya. Saudara-saudara, Allah mencintai kita karena kita adalah ciptaannya. Dia tidak mau satu pun dari antara kita terpuruk dan binasa. Saya ulangi lagi, dia tidak mau ada satu pun dari kita terpuruk dan binasa. Dia sayang ciptaannya. Dia menyayangi saudara semuanya. Apapun keadaan saudara selama ini, diperdamaikan dengan korban pendamaian Kristus. Slide berikutnya. Kristus menyelesaikan permusuhannya dengan darahnya. Manusia yang percaya tidak lagi berada bawah kutuk dan penghukuman yang kekal. Lebih dari itu, setelah didamaikan dengan Allah, kita berhak menikmati hak waris keselamatan karena kita adalah anak-anak Allah, dipulihkan. Dipulihkan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Tuhan. Saudara bisa mengenalnya dengan baik, melihatnya dengan baik, kalau mau. Teman saya tadi bilang, ya wis, tak cobain. Dia bilang, ya, bukan tak cobain, jalani coba. Coba aja, kalau saudara membaca firman dengan cara seperti tadi, kalau enggak firman itu berbicara kepada saudara, itu aneh. Kalau tidak Allah berbicara kepada saudara secara langsung, itu aneh. Kalau saudara memahami cara pembacaan firman seperti itu, udah enggak usah pusing Ibrani Yunaninya lah. Tuhan tidak pernah nanya sama saudara Ibrani Yunaninya. Tapi Tuhan tanya, hatimu bagaimana? Hatimu bagaimana? Ya Tuhan. Ya. Kalau saya membaca, sudah baca puluhan kali nih. Kalau saya membaca tentang perempuan Samaria itu ya.
Kalau engkau tahu tentang siapa yang bicara kepadamu, maka niscaya engkau memberikan kepadanya, akan minta dari dia air hidup. Maka respon saya, Tuhan, berilah padaku air hidup itu. Berilah padaku air hidup itu. Perkataan Tuhan harus direspon. Firman Tuhan harus direspon. Saudara, Alkitab itu sederhana. Apalagi keempat Injil. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Tapi di dalamnya saudara bisa melihat Yesus. Dan mengenal Allah. Kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita sadar dia pencipta kita. Dan pengampunannya kita syukuri. Tuhan, terima kasih. Saya diampuni. Saya diampuni. Saya diampuni. Saya mengajak saudara dalam bulan ketiga ini, di mana kita diajar untuk mengetahui dasar-dasar iman kita. Satu, Alkitab itu tidak pernah salah. Kedua, Allah Tritunggal. Ketiga, Yesus ini adalah Allah. Mari, saudara selami masuk ke dalam kenyataan ini dengan hati yang terbuka, sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang bukan cuma minta berkat. Jadilah orang Kristen yang bukan cuma minta kesembuhan. Jadilah orang Kristen yang bukan cuma minta duit. Ya. Tapi jadilah orang Kristen yang bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku. Seperti Thomas berkata kepada Tuhan, pada waktu Thomas melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Saudara, saya tidak bisa membujuk saudara, tapi semoga Roh Kudus berbicara kepada saudara dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah Allah. Gambar Allah yang tidak kelihatan akan terlihat di dalam Yesus. Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dan berada di dalam Dia. Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Supaya tidak satu pun dari ciptaannya ini yang binasa. Tapi semuanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Ya, tolong singer song leader.